kalau janji semua juga yang mau menjabat, mereka punya visi misi dan janji-janji yang manis-manis. Ini ngomongnya di Detikcom ya? Di Detikcom. Buncit waktu itu ya? Waktu itu di Jalan Buncit, Detikcom masih di Jalan Buncit di situ Aldeco. Terus? Nah, saya bilang aja, untuk janji-janji itu apa nih janji yang bisa saya pegang gitu. Nah, kebetulan Pak Sandiaga Uno ngasih semacam jaminan. Jaminan apa tuh? Kartu OKOC. Kartu mana? Masih pegang nggak kartu OKOC-nya? Ada. Yang mana coba kita? Sampai buluk nih. Sampai buluk. Tuh. Lu dapat apa nih nomor 3? Belum dapat apa-apa. Oh, gitu kartu OKOC. Iya. Bang Sandi ini tuh, Pendi ini masih inget nggak? Oh. Yang di Detikcom. Yang di Detikcom. Ini tukang nasi uduk nih sekarang. Nagih janji mau jualan kambing. Karena kehabisan lapak ya. Karena kehabisan lapak gitu. Nah, harapannya gimana sama Gubernur Anies nih? Ya semoga aja ditanggapin gitu. Paling kagak dilihat dah. Tengokin yang dulu ya. Dilongokin gitu. Pendi masih jualan apa enggak gitu kan ya? Kalau semua orang Muslim kan janji itu utang. Janji utang. Iya. Mau ditagih di akhirat. Itu Pak Anies tuh, ini harapan warga Pak Anies nih, Bang Sandi yang udah jadi menteri. Kang nasi uduk Pendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat sejahtera. Bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Saya itu kadang-kadang tersenyum bro, kalau melihat para kadarun, manusia-manusia yang zolim dan bodoh dan zolim, juga ulama-ulama kadrunnya, juga para politikus kadrunnya, seperti si Fadli John, si Refli Harun, si Egy Sujana, terus Haikal Hasan, HTI, EPI, PKS, MUI, pendukung Anies Baswedan lah pokoknya mah. Itu suka teriak-teriak begini bro, Jokowi ini pembohong, Jokowi ini raja hutang, Jokowi ini tidak pro rakyat, Jokowi ini dan sebagainya. Saya mendengar teriakan mereka itu ya cuma bisa senyum-senyum saja. Bagaimana mungkin Jokowi pembohong sementara dia terpilih 2 periode? Bagaimana mungkin Jokowi raja hutang? Toh dia berhutang untuk kesejahteraan rakyat dan sudah dikaji, dianalisis oleh para ahli yang ada di istana. Bagaimana mungkin Jokowi tidak pro rakyat sementara dia berasal dari rakyat? Lontaran mereka seperti ini saya cuma bisa tersenyum saja. Kenapa? Karena saya pantau bertahun-tahun, Jokowi itu memang selalu berupaya menepati janjinya. Dan saya yakin 100% itu Jokowi tepati janjinya itu. Cuman untuk periode kedua kita akan terhambat oleh yang namanya COVID. 2,5 tahun gak main-main. Ya wajar kalau di periode kedua ini Jokowi belum bisa menepati janjinya gara-gara COVID. Tapi kalau kita melihat periode pertama itu sudah terpenuhi semuanya. Infrastruktur dibangun gila-gilaan. Dana desa pun digelontarkan gila-gilaan. Banyak lah. Apa yang dilontarkan ke Jokowi ternyata sebetulnya itu ada pada diri Anies Baswedan. Anies Baswedan pembohong, itu bukan hoax. Itu sebuah kebenaran. Karena semua rakyat Jakarta waktu kampanye itu dijanjikan dengan DP 0% akan punya rumah. Khususnya untuk yang belum punya rumah dan rumahnya sewa. Artinya kalau rakyat Jakarta ada 12 juta, anggaplah sepertiganya yang belum punya rumah. Berarti sekitar 4 juta lah, 4 juta rumah harus disediakan oleh Anies Baswedan untuk diberikan kepada rakyat Jakarta. Ya anggaplah kita ambil, katanya 5% rakyat kota Jakarta itu miskin. Berarti kalau 5% itu sekitar 500 ribuan. Kalau misalkan 12 juta dikali 5% sekitar 600 ribuan rakyat Jakarta yang miskin yang tidak punya rumah. Kalaupun punya rumah tidak layak. Nah ini janji yang harus ditepati. 600 ribu rumah itu wajib ditepati oleh Anies Baswedan. Tapi kenyataannya kalian tahu sendiri. Dari 600 ribu yang dijanjikan, cuma 1.000 rumah yang dibuat selama 5 tahun terakhir. Itu pun untuk warga yang berpenghasilan 14,8 juta.
Artinya rumah DP 0% bukan untuk orang miskin, tetapi untuk orang kaya. Nah ini bohong bro. Kebohongan terbesar dari Anies Baswedan. Sementara pembohong itu dalam Al-Quran dikatakan merupakan ciri dominan dari orang-orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uh. Sesungguhnya orang-orang munafik hendak menipu Allah, tapi Allah balas tipuan mereka. Artinya kepada para pembohong ini akan dibalas dengan kontan di dunia. Jadi kebohongan Anies Baswedan ini benar-benar akan dibalas oleh Allah. Semuanya hanya tinggal nunggu waktu saja. Anies Baswedan jangankan untuk menjadi presiden, untuk menjabat kembali menjadi gubernur saja belum tentu kepilih. Kenapa? Rakyat Jakarta sudah tanggung kecewa karena dibohongi. Belum lagi OKOC. Mencetak 1 juta pengusaha baru. Yang namanya pengusaha berarti punya ribuan tenaga kerja, karyawan. Sampai sekarang realisasinya 0%. Ya seperti yang di video barusan. Sudah dijanjikan, sudah dikasih kartunya, kartu OKOC-nya. Sudah 5 tahun menjabat, tidak ada realisasi. Dan ini akan dicatat oleh rakyat Jakarta. Dan juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya yakin yang namanya penjahat, pembohong, tidak hanya dibenci oleh Allah, tidak hanya dibenci oleh Nabi Muhammad, tetapi juga dibenci oleh rakyat Jakarta. Jangan pernah mimpi nih jadi presiden. Ente jadi gubernur aja udah gagal. Lalu apakah Jokowi ini, apakah Anies Baswedan raja hutang? Raja hutang. Kenapa? Ya kan dana PEN aja itu dari pemerintah. JIS itu dari pemerintah. Banyak kok untuk penanggulangan COVID pinjam ke pemerintah 10 triliun. Emang dia mau bayar? Enggak kan? Berarti nanti akan ditanggung hutangnya ini oleh pemimpin yang akan datang. Formula E. Dia menjanjikan 1 April semuanya selesai. Sampai saat ini masih belum selesai. Yang raja hutang siapa? Anies Baswedan. Janji itu adalah hutang. Dan Anies Baswedan masuk kepada ciri-ciri munafik yang kedua, yaitu suka ingkar janji dari ciri-ciri orang munafik. Sayang banget. Udah keturunan Arab, udah merupakan cucu pejuang, tapi kelakuan kayak setan. Sayang banget. Sayang banget. Yang ketiga, Anies Baswedan ini justru tidak pro rakyat. Kenapa? Karena dia bukan berasal dari rakyat. Dia dari warga keturunan Arab. Kalau yang pro rakyat itu biasanya berasal dari rakyat. Dan dia tahu bagaimana hiruk pikuk menjadi rakyat. Dari sini kita bisa menyimpulkan. Dari sini kita bisa memutuskan. Jokowi adalah seorang pahlawan, Anies Baswedan adalah seorang bajingan. Dia sekarang berambisi ingin jadi nyapres. Ingin nyapres. Tetapi dosa-dosanya kepada rakyat Jakarta, kepada Ahok sudah sangat besar. Jadi ambisi nyapresnya ya cuma jadi tai. Tidak akan bisa diwujudkan, tidak akan bisa digapai. Karena orang ini memang sudah banyak masalah, suka bikin masalah, dan didukung oleh orang-orang yang bermasalah seperti HTI, FPI, PKS, MUI, dan sebagainya. Jadi kalau kita bandingkan Jokowi dengan Anies, jauh panggang daripada api. Kalau Anies adalah tai, kalau Jokowi adalah emas. Kenapa saya bisa menyimpulkan seperti itu? Karena semuanya tergantung dari rekam jejak dan kinerja yang selama ini mereka lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.